Max Verstappen berhasil memecahkan rekor sebagai pembalap pertama yang mampu meraih 10 kemenangan secara beruntun di balap Formula One. Itu adalah pencapaian langka dan buktinya butuh waktu 10 tahun untuk memecahkan rekor tersebut dari Sebastian Vettel sejak 2013. Namun, tentunya tidak semua orang nampak senang atau kagum dengan pencapaian luar biasa tersebut. Dan orang itu adalah Toto Wolff. Max has achieved 10 in a row. Not even your guys in their peak ever did that. I think the team did at one point. But anyway, you got to take your hat off. Yeah, I mean, our situation was maybe a little bit different because we had two guys fighting against each other within the team. I don't know whether he cares about the record. It's not something that would be important for me, any of those numbers. For Wikipedia, nobody reads that anyway. Wawancara tersebut diambil sesaat setelah balapan GP Italia finish. Toto Wolff ditanya soal rekor 10 kemenangan beruntun Verstappen yang merupakan sesuatu yang tidak bisa timnya capai saat masih dominan dulu. Mentok-mentok rekor kemenangan beruntun terbanyak Mercedes adalah ketika Nico Rosberg menang 7 kali pada akhir musim 2015 sampai awal 2016. Red Bull juga bisa mencapai rekor 15 kali menang beruntun sejak GP Abu Dhabi yang lalu. Sementara Mercedes cuma bisa bertahan sampai 10 kali menang saja, dan itu diraihnya sebanyak 3 kali. Dari wawancara yang dilakukan oleh Sky Sports tersebut, ada 2 jawaban yang cukup memantik reaksi publik, dan bisa dibilang cukup kontroversial. Pertama, dan yang paling heboh adalah soal rekor Verstappen yang tidak berarti apa-apa baginya, dan cuma untuk Wikipedia yang tidak akan dibaca oleh orang. Sebenarnya kami tidak heran lagi jika pernyataan seperti ini keluar dari mulut Toto Wolff karena mengingat perseteruannya dengan Christian Horner masih belum pulih sejak 2021. Tetapi statement itu jadi kontroversial karena menunjukkan seberapa hipokritnya Toto Wolff yang secara garis besar merepresentasikan Mercedes sebagai tim yang ia pimpin. Walaupun pada akhirnya di wawancara yang berbeda ia mengeluarkan pujian jika Max adalah pembalap luar biasa dengan tim yang hebat di belakangnya. Namun itu tidak mengubah apapun dari pernyataan awalnya setelah balapan. Dari semua statement Toto Wolff soal dominasi Verstappen di musim 2023, sejauh ini statement soal Wikipedia kemarinlah yang paling ngelantur. Seolah-olah ia lupa dengan bagaimana perjuangan timnya serta Lewis Hamilton ketika memecahkan rekor sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak di F1 dan bahkan sampai menembus 100 kali kemenangan setelahnya. Bahkan menurut kami, jikapun kalian fans Lewis Hamilton harusnya ikut kesal juga dengan pernyataan dari bos tim pembalap idola kalian itu. Dilihat dari sisi manapun, kami tidak bisa menemukan hal yang bisa mendukung statement dari Toto Wolff kemarin. Rekor memang ujungnya selalu akan ada di Wikipedia. Tapi, statistik-statistik rekor itu bukan cuma angka biasa yang terpajang dan menunggu untuk dipecahkan lagi di masa depan. Di balik angka rekor, ada perjuangan luar biasa dari tim serta pembalap yang ada di balik layar. Red Bull sangat superior karena tim mereka yang begitu solid, serta mampu membuat mobil terbaik dari semua tim di F1 saat ini. Dikombinasikan dengan Max Verstappen, yang selalu bisa tampil sempurna dan tanpa celah, maka lahirlah rekor-rekor baru yang kemudian menjadi landmark bagi F1 di masa depan. Jika seperti inilah pembalap dan tim dengan prestasi tersukses dalam satu musim. Toto Wolff seharusnya paham dengan itu semua karena apa yang diperjuangkan Red Bull sekarang sama seperti apa yang ia perjuangkan dulu ketika Mercedes mendominasi. Pernyataannya kemarin murni dari kecemburuannya dan rasa iri dengan kesuksesan Red Bull yang tidak bisa ia capai beberapa tahun yang lalu. Kecemburuannya itu terlihat dari jawaban awalnya saat menanggapi pertanyaan dari Ted Kravitz dengan menyinggung soal perbedaan situasi antara Mercedes dulu dengan Red Bull sekarang. Di mana dulu Mercedes punya pasangan pembalap yang kuat dan tidak memungkinkan Hamilton untuk terus-menerus menang. Sementara di Red Bull saat ini, performa kedua pembalapnya dianggap terlalu terpaut jauh. Jawaban Toto Wolff ini ia ambil dari pernyataan Lewis Hamilton sebelum GP Italia yang mengatakan kalau kesuksesan Max Verstappen belum teruji karena dia belum memiliki rekan setim yang kuat. Hamilton membandingkan dirinya yang pernah membalap bersama pembalap kelas kakap di dalam satu tim seperti Alonso, Jenson Button, Nico Rosberg, Bottas, dan Russell. Sedangkan Verstappen setelah ditinggal Ricciardo selalu mendapatkan rekan setim yang tidak mampu bersaing dengannya.
Sergio Perez jelas adalah rekan setim terbaik Verstappen, namun kesenjangan performa antara keduanya juga terlalu jauh dan membuat Max bisa melaju tanpa henti sampai meraih 10 kemenangan beruntun. Statement yang sebenarnya tidak salah, karena pada faktanya sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi Verstappen di satu mobil yang sama. Dan sudah bukan rahasia lagi jika Max bisa membangun tim yang solid di sekelilingnya dan membuat arah development mobil Red Bull sangat berorientasi terhadap Verstappen. Tetapi sangat salah jika menilai performa pembalap dari bagaimana dia tampil melawan rekan setim saja. Balap F1 bukan cuma diikuti oleh satu atau dua pembalap saja, dan salah satu parameter kesuksesan Verstappen serta Hamilton dulu adalah dia bisa mengalahkan ke-19 pembalap lainnya. Belum lagi kalau melihat parameter lain, seperti bagaimana cara si pembalap memaksimalkan mobil, atau bagaimana dia bisa tampil konsisten di setiap balapannya. Itu semua membuat pernyataan dari Toto dan Hamilton menjadi cacat logika. Semakin ngelanturnya Toto Wolff ini juga menunjukkan bagaimana situasi sebenarnya di dalam tim Mercedes yang absen dari podium dalam 4 balapan terakhir. Perasaan frustrasi tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Apalagi kemarin, Mercedes kurang begitu kompetitif, dan mereka diasapi oleh Ferrari yang jadi penantang terkuat Red Bull di Monza. Meski lama-lama Toto makin ngelantur dan membuat banyak orang gerah dengan komentar irinya, tapi jujur saja kami suka dengan komentar-komentar apa adanya seperti ini. Toto maupun Hamilton tidak menyembunyikan rasa kecewanya dan dengan frontal menyindir prestasi Verstappen. Secara komunikasi mungkin tidak begitu disukai oleh tim PR Mercedes, tetapi secara marketing jelas bagus bagi F1 karena Toto Wolff menunjukkan jika ia masih menyimpan dendam rivalitas dengan Christian Horner. Di musim yang diklaim banyak orang membosankan ini, tentu jauh lebih seru mendengar komentar sensi dan iri hati dari Toto Wolff ketimbang komentar template penuh pujian yang menyejukkan tetapi boring. Apalagi kita tahu kalau dari dulu seperti inilah bagaimana Mercedes bermain jika mereka mulai memasuki fase-fase sulit dan semua usaha di dalam trek sudah mentok. Tahun lalu mereka bisa membuat FIA bertindak lewat protes soal purposing yang dipimpin oleh Toto Wolff. Meskipun protesnya itu malah membuat Red Bull makin dominan dan timnya makin tersungkur di 2023. Ada konspirasi yang mengatakan kalau tahun ini kemungkinan Toto Wolff kembali melancarkan strateginya lewat media dengan mengeluarkan komentar sensitif tentang dominasi Red Bull yang menggambarkan seberapa buruk dampaknya terhadap pasar F1. Itu akan mendorong FIA dan F1 untuk bergerak dan mengeluarkan regulasi untuk melemahkan Red Bull di tahun-tahun berikutnya. Walau cuma konspirasi, tetapi hal-hal semacam ini memang ada di F1 dan bisa saja diam-diam terjadi sesuatu di balik layar. Namun kembali lagi, daripada menghabiskan waktu untuk mengeluarkan komentar-komentar iri dan mengurus dapur dari tim lain, lebih baik Mercedes fokus ke 2024 untuk membuat mobil yang kompetitif dan kembali bersaing panas dengan Red Bull. Change your fucking car. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.